Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Aji X Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 5 Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.1 Pemikiran Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau banyak mempunyai misi ke depan yang sampai sekarang sangat relevan dengan kondisi dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Beliau memiliki mimpi besar, yaitu membawa anak Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan belajar sehingga mendapatkan pendidikan yang holistik dan seimbang untuk menciptakan kesempurnaan budi pekerti. Untuk mewujudkan mimpi besar tersebut, beliau tuangkan dalam pemikiran-pemikiran, yaitu konsep pendidikan dan pengajaran, 3 semboyan, kodrat alam dan zaman, menghamba pada murid, dan budi pekerti. Yang pertama yaitu konsep pendidikan dan pengajaran. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara batin maupun lahir. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai seorang petani, di mana hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu kehidupan padi. Beda tanaman, beda pula penanganannya. Sedangkan murid ibarat tumbuhan. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika guru bersifat among, sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Yang selanjutnya tentang 3 semboyan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu ing harso sung tulodo. Di depan guru harus memberikan panutan dan teladan seperti menunjukkan pribadi yang baik bagi siswa. Yang kedua, ing madya mangun karso. Di tengah guru harus bisa memberikan semangat dan ide-ide untuk berkarya. Yang ketiga, tutwuri handayani. Di belakang guru harus bisa memberikan dorongan sehingga menumbuhkan motivasi bagi siswa. Selanjutnya, filosofi tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik, dan bisa juga diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Untuk kodrat zaman bisa diartikan sebagai perubahan dari waktu ke waktu, sehingga guru harus menuntun anak untuk mendapatkan keterampilan sesuai zamannya. Yang selanjutnya adalah menghamba pada anak. Mengapa kita seorang guru harus menghamba pada anak? Menghamba pada anak berarti pendidik harus memberikan kebebasan pada anak dalam belajar, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian dengan menerapkan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan keinginan dan karakter anak, atau memerdekakan anak. Namun, harus sesuai dengan pengawasan dan kontrol dari guru agar anak dapat menemukan dan mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang terakhir, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau efektif, sehingga menciptakan karya atau visi psikomotor. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau membentuk watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lain. Bagaimana penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual?
Di sekolah kami, yaitu SDN 5 Cepiring, kami sebagai pendidik senantiasa menggali potensi-potensi yang ada pada murid, baik di bidang akademik maupun non-akademik, dengan berbagai macam kegiatan seperti pembinaan lomba-lomba akademik dan kegiatan ekstrakurikuler, seperti silat, sepak bola, menggambar, pramuka, dan seni tari, serta penampilan bakat siswa di gelar karya P5. Untuk membina budi pekerti, di sekolah kami senantiasa diadakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan pembiasaan keagamaan seperti membaca Asmaul Husna, sholat duha, dan sholat duhur berjamaah. Tantangan dan solusi dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk tantangannya antara lain masih rendahnya minat dan motivasi belajar murid dalam mengikuti program-program yang disediakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk solusi dari tantangan tersebut yaitu, yang pertama, menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang selanjutnya, guru mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop, untuk mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang terakhir, guru harus bisa lebih memahami karakter murid dan tidak boleh bosan memberikan contoh yang baik bagi murid. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta menjadi guru yang selalu dirindukan kehadirannya oleh murid. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.